Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Putikasari dengan NIM C1C021003. Saya dari kelas R009. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Pertama adalah pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Begitu pula dengan kemajuan dalam teknologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat. Tetapi, seberapa canggih pun prosedur akuntansi yang ada, informasi yang dapat disediakan pada dasarnya bukanlah tujuan akhir. Pada pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi, terdapat akuntansi adalah tentang manusia dan akuntansi adalah tentang tindakan. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Pada beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai mengetahui kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga data-data non-keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah lingkup akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan sungguh luas, yang meliputi antara lain, yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengomunikasikan perilaku para pemakai data. Yang kelima, pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip ini memerlukan penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambah informasi guna mendukung laporan data keuangan perusahaan, tetapi juga sebagai laporan yang menjelaskan kritik terhadap kejadian-kejadian non-keuangan. Informasi tambahan ini dilaporkan baik dalam satu kerangka laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru atau sangat baru. Konsep tersebut begitu luasnya, sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Materi selanjutnya adalah lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu, guna memprediksikan masa depan. Mereka mengabaikan sebuah fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan memengaruhi perilaku di masa depan. Para akuntan keperilakuan melihat kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Materi selanjutnya adalah tentang persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan.
Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sila. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Namun, para akuntan keperilakuan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut, karena sebagian berada di luar batasan akuntansi. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Psikologi terutamanya merasa tertarik dengan bagaimana cara seorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Selanjutnya adalah kontribusi berbagai disiplin ilmu. Kontribusi berbagai disiplin ilmu dapat berupa psikologi, sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengulur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya memahami perilaku individual. Selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi. Walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka. Yang selanjutnya adalah antropologi. Antropologi ini sendiri berasal dari kata Yunani, anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk hidup biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu lainnya, serta ilmu kemanusiaan yang menekankan pada perbandingan perbedaan budaya antar manusia. Baiklah, hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.